Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lulu Septiana Dewi Saripi dari kelas Perbandingan Mazhab semester 2 kelas A akan menjelaskan mengenai materi filsafat epistemologi bayani. Sebelumnya kita masuk di pendahuluan terlebih dahulu. Epistemologi atau biasa disebut juga dengan teori pengetahuan, yang mana di dalamnya membahas tentang dasar-dasar serta batasan sebuah pengetahuan itu sendiri. Epistemologi jika ditulis menggunakan bahasa Arab ditulis dengan sebutan Nazariyah al-Ma'rifah. Lalu, dalam Islam sendiri memiliki yang namanya metode atau teori pengetahuan itu sendiri. Teori pengetahuan ini terbagi menjadi 3, yakni bayani, irfani, dan burhani. Kalau yang dari barat bernama empirisme, rasionalisme, dan intuitisme. Dan perlu kita ketahui bahwasanya teori pengetahuan atau epistemologi bayani, irfani, dan burhani muncul dikarenakan Muhammad Abd al-Jabiri yang merupakan seorang pemikir kontemporer asal Maroko yang melakukan sebuah metode pembacaan tentang tradisi keilmuan Islam dalam sebuah proyek kritik nalar Arab, yakni yang tercantum dalam bukunya Takwin al-Aql al-Arabi tahun 1989. Selanjutnya bayani. Al-bayani adalah sebuah ilmu yang dapat mengetahui sesuatu dan melalui beberapa metode penyerupaan, majaz, serta kinayah. Tapi dalam epistemologi Islam, bayani itu adalah sebuah metode pemikiran khas Arab yang mengutamakan atau memprioritaskan pada otoritas teks yang biasa disebut juga dengan nas, baik itu secara langsung maupun secara tidak langsung. Epistemologi bayani ini bisa dibilang sesuatu yang dapat diputuskan oleh akal kebahasaan yang digali menggunakan sebuah kesimpulan. Dalam filsafat sendiri, nalar bayani merupakan sebuah metode atau tata cara dan berpikir yang mana dari metode atau cara ini didasarkan pada suatu teks. Jadi dalam metode bayani ini, akal sangat bermanfaat hanya untuk pengawasan atau pengontrol dari sebuah makna yang terdapat melalui penghematan ikatan antara lafaz dan makna. Dan ikatan itu pula dikatakan pula bahwa peran akal dalam epistemologi bayani adalah sebagai pengekang atau pengatur hawa nafsu, justifikasi, dan pengukuh kebenaran dalam otoritas teksnya. Selanjutnya dalam perspektif sejarah kritis, kemunculan bayani terbagi menjadi 2 kondisi. Yang pertama, kaidah atau dasar-dasar dalam menafsirkan kitab atau titah, yang mana penafsiran ini dikembalikan sejak zaman Nabi Muhammad SAW. Sedangkan yang kedua adalah syarat-syarat produksi titah atau kitab, yakni tema yang berhubungan dengan retorika atau ilmu dan seni dalam berbicara. Selanjutnya di sini, bayani menurut Al-Jadid. Bayani merupakan upaya yang membuat para pendengar menjadi faham penjelasan yang diinterpretasikan atau juga dalam faham usaha untuk memenangkan suatu perdebatan. Syarat-syaratnya yang dimaksudkan Al-Jadid ini adalah yang pertama, bayan dengan mensyaratkan kefasihan ucapan sebagai penentu makna. Yang kedua, bayan sebagai seleksi huruf dan lafal. Yang ketiga, bayan dengan makna terbuka atau lafaz, isyarah, tulisan, keyakinan, dan keadaan nisbah yang terbuka. Selanjutnya yang terakhir adalah bayan dengan syarat keindahan atau balaghahnya. Selanjutnya masuk dari konsep lafal dan makna. Keterikatan lafaz dan makna mencakup 2 aspek, yaitu aspek teoritis atau nazar dan aspek praktis atau tatbiki. Selanjutnya, dalam aspek teoritis, dalam masalah yang belum dapat dipecahkan dalam aspek teoritis ini berkisar pada asal-usul bahasa, yang mana asal-usul bahasa tersebut terdiri dari makna dan lafaz, yang apakah makna dan lafaz tersebut didasarkan pada istilahi dan tauqifi. Selanjutnya, dalam persoalan kias dan bahasa, yang mana kias yang didasarkan pada rasionalitas teks telah memperkaya para ahli hukum ketika kias menjadi dasar pijakan dalam penalarannya. Dan menurut ahli hukum tersebut, dalam kias menetapkan bahasa itu sangatlah penting.
Dalam persoalan teoritis yang terakhir, yakni mengenai asma dan asyariyah, ini sangat berkaitan dengan dasar-dasar bahasa atau usul al-lughah. Selanjutnya, aspek praktis. Aspek praktis adalah persoalan lafaz dan makna yang lebih banyak dikembangkan oleh ulama-ulama usul fikih, yang mana makna dapat ditarik berdasarkan perspektif yang berbeda. Selanjutnya, dalam kasus yang melekat pada petunjuk mengenai adanya hubungan antara lafaz dan makna membuat 3 hal, yakni yang pertama adalah sebenarnya lafaz ada kalanya menunjukkan makna dengan sendirinya. Makna yang dikehendaki dan akal tidak mempunyai peran dalam hal ini kecuali memahami makna yang didasarkan pada informasi dari kitabnya atau titahnya. Yang kedua, ada kalanya lafaz menunjukkan makna yang dikehendaki darinya berupa makna lain, sehingga akal dalam hal ini hanya berperan untuk menarik kesimpulan makna tersebut berdasarkan informasi dari titah atau kitab tersebut. Yang ketiga adalah ada kalanya lafaz hanya mempengaruhi makna yang ditunjukkan akal dengan sendirinya, yang berkenaan dengan anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kesimpulannya dari hal tersebut, yakni hubungan antara lafaz dan makna itu sendiri dialami oleh para ahli bayani teoritis. Hasil akhir tersebut adalah membatasi hubungan antara sistem suatu kitab dan sistem pemikiran, yakni konsentrasi atau perhatian hubungan antara bahasa dan pemikiran kembali pada tenggelamnya perhatian terhadap aktivitas dirinya sendiri, yang terlepas dari lafaz dan bahasa. Selanjutnya, dari konsep usul dan furu'. Dalam pengetahuan bayani, usul menghasilkan furu', dan menurut Al-Jabiri, ada 3 metode yang digunakan dalam menghasilkan furu'. Yang pertama, metode berpikir yang bertolak dari usul, yang disebut dengan istinbat, yang merupakan sebuah pola pikir deduktif atau berpikir dari hal-hal yang bersifat umum menuju hal-hal yang bersifat khusus, yang mana berpikir deduktif itu berpangkal dari sebuah teks. Yang kedua, metode berpikir yang menghasilkan produk pemikiran sebagaimana usul. Dalam perspektif bayani disebut dengan kias. Yang ketiga, metode berpikir dengan arahan sebagaimana yang digunakan oleh usul yang didasarkan pada adanya kaidah-kaidah tertentu. Selanjutnya, problema substansi dan aksidensi, prinsip-prinsip dasar nalar bayani. Substansi adalah sesuatu yang mendasari atau mengandung kualitas-kualitas karena sifat-sifat kebetulan yang menempel pada benda-benda. Sementara aksidensi adalah sesuatu yang menjadi sifat benda tersebut, yakni menyifatinya. Contoh, kertas memiliki kualitas-kualitas tertentu, namun kertas tertentu tidak nampak sebagai kualitas. Berbeda dengan filsafat yang memandang akal sebagai substansi, pengetahuan bayani menyebut akal difahami sebagai aktivitas hati, sebagaimana aksidensi yang tidak bisa berdiri sendiri. Dan hal yang mungkin dicapai oleh akal ada 2 hal, yakni yang ada dan yang tidak ada. Jadi dapat dipahami bahwa oleh karena wujud merupakan eksistensi. Kesimpulannya, konstruksi nalar bayani hanya terpaku pada teks atau dasar-dasar yang telah ditetapkan sebagai landasan baku atau tetap, yaitu berupa Al-Quran, Sunnah, Ijma', dan Qiyas. Meskipun Al-Quran menjadi pandangan dunianya, akan tetapi proses penalaran bayani didasarkan atas alam pikiran bahasa Arab Badui dan bukan pada Al-Quran itu sendiri. Karena dari dasar penalaran ini yang mana pola-pola bahasanya berlaku pada masa Arab Jahiliyah dalam merumuskan pola bahasa dan pemikiran pada masa sekarang dan yang akan datang. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.